bahwa tema yaitu penyembahan mengubah kehidupan kita. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus 3:18 langsung saja. Next. Oke, saya sudah buat ya. Oke. Nah, saudara, saya pernah buat lagu ini ya. Nah, 2 Korintus 3:18. Ya. Kita baca sama-sama 3:21. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa. Kenapa hilang-hilang? Oke, saya ulangi ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar ya. Saudara, ini yang membuat saya terinspirasi satu lagu yang saya tulis dan sudah sering kita lakukan. Saudara, coba kunci F. Ku tahu rencanamu yang terindah bagiku. Kau rela korbankan hidupmu untuk keselamatanku. Ku tahu di hatimu, jadikan ku gambaranmu. Ku tahu di hatimu. Nah ini ya, di bait yang kedua ini. Jadikan ku gambaranmu. Untuk selamanya ku berikan hidupku bagimu. Kau yang terbaik di hatiku. Ku ingin menyembahmu Yesus dalam kemuliaan. Ku berikan hidupku Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Kau yang terbaik di hatiku. Ku ingin bersamamu Yesus untuk selamanya. Nah saudara, ku tahu rencanamu, jadikanku gambaranmu. Nah saudara perhatikan 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Roh Tuhan adalah datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Saudara, apa yang menjadi tujuan maksud Tuhan di mana Dia menanggalkan surga, Dia mengosongkan dirinya. Dicatat dalam Filipi pasal 2, Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia setara dengan manusia, Dia kosongkan dirinya. Artinya kemuliaannya, keilahiannya itu ditanggalkannya di sorga. Dia datang seperti kita, saudara. Untuk apa? Untuk apa? Dia mencari kita karena kita sudah terhilang gambar diri kita. Ketika kita ada di dalam dosa, maka gambar diri Allah itu hilang, itu menjadi rusak. Imago Dei, ya, Tselem Demut dalam bahasa Ibraninya, yaitu gambar Allah, wujud Allah, bukan KW, serupa, ya, serupa dalam hal apa? Tselem Demut itu artinya apa? Yaitu tembusan Allah, karakter Allah, ya, kualitas Allah ada di dalam diri orang percaya. Tapi ternyata ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kualitas ilahi dalam diri manusia itu hilang. Ya, karakter ilahi dalam diri manusia, keserupaan dengan Allah dalam kekudusannya itu menjadi hilang. Manusia itu diikat oleh dosa, manusia itu hidup di dalam kedagingan. Tuhan itu datang dari sorga, Dia menjadi manusia, kembali dengan maksud adalah wujudnya yang semula, wujud manusia yang sudah, wujud yang diberikan kepada manusia yang semula itu dikembalikan.
Dengan cara apa? Dia membayar harga kita dengan lunas di kayu salib. Karena manusia yang melakukan dosa, manusia yang berutang dosa, maka mau tidak mau harus manusia yang melakukannya, manusia yang membayarnya. Nggak mungkin orang lain, saudara. Nggak mungkin, mohon maaf, makhluk lain atau binatang, nggak mungkin. Karena yang melakukan dosa itu adalah manusia, maka yang membayar harus manusia. Dan untuk membayar ini, saudara, hanya ada satu pribadi yang bisa melakukannya, yaitu adalah siapa? Allah sendiri. Amin. Manusia dengan manusia nggak bisa mengampuni manusia, nggak bisa menebus satu dengan yang lain. Tetapi yang bisa melakukan itu adalah Allah sendiri. Karena itu dia tanggalkan keilahiannya, dia datang mencari kita supaya hari ini kita kembali menjadi serupa dengan gambar Allah. Amin. Nah, sebagai makhluk, sebagai manusia yang serupa dengan Allah, yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dan ada pengalaman pribadi kita dalam kita menerima dia, membuka hati kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita tanggalkan, kita tinggalkan kehidupan kita yang lama dan kita kenakan manusia baru. Maka apa yang terjadi? Kesegambaran dengan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Apanya, saudara? Apakah gambar mata Tuhan Yesus atau jenggotnya Tuhan Yesus ada dalam wajah kita? Apakah seperti itu untuk melukiskannya atau menafsirkannya? Tidak. Tetapi segambaran itu, tadi saya katakan, itu berbicara tentang kualitas Allah, berbicara tentang karakter Allah. Nah, hari ini kenapa kita dipanggil untuk memuji menyembah Tuhan? Saudara, karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Bisa katakan amin? Ya, Tuhan panggil kita hari ini hanya satu tujuan, untuk menyembah Dia, Sang Pencipta kita. Untuk menyembah Dia, Sang yang sudah memberi nafas hidup kepada kita. Nah, saudara, nggak ada yang lain. Nah, ketika kita memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan, perhatikan ini, maka hari lepas hari semakin kita dekat dan dekat kepada Tuhan, maka karakter Allah itu tadi itu akan melekat di dalam diri kita. Nah, saudara, pujian penyembahan ya itu adalah berbicara tentang sebuah hubungan yang intim, sebuah hubungan yang dalam, yang tidak ada yang lebih dalam dalam sebuah hubungan, yaitu dengan penyembahan kepada Tuhan. Ya, penyembahan itu adalah ekspresi pernyataan cinta kita kepada Tuhan untuk menghormati Dia karena kita tahu siapa Dia dan dengan apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Itulah penyembahan. Dan perhatikan ini, ketika gereja semakin dekat di dalam Tuhan, ketika gereja semakin intim kepada Tuhan, ketika gereja semakin membangun hubungan dengan Tuhan, maka perhatikan kualitas ilahi, karakter ilahi itu akan semakin sempurna dalam diri manusia. Tapi walaupun hari ini engkau sudah lahir baru, kau sudah dibaptis, entah berapa kali Anda ditenggelamkan di air, saudara, saya nggak tahu juga. Ya, saudara sudah berbahasa roh, tapi kalau saudara tetap membuat jarak dengan Tuhan, perhatikan baik, Anda akan ditarik kembali ke belakang. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa kita kuat menjalani hidup di dunia ini. Yang membuat kita kuat hari ini adalah roh Allah, yang membuat kita bisa menjalani hari ini dalam semua tantangan masalah hidup yang kita alami. Banyak orang putus asa, banyak orang tidak bisa lagi untuk mengikut Tuhan, kecewa. Dan membuat itu adalah apa? Karena mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Waktu kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, apapun persoalan, seberat apapun masalah kita, saudara, hari lepas hari kita akan semakin serupa dengan gambarnya. Amin. Nah, kalau kita suka memuji Tuhan di gereja ini, barisan pengerja tim pelayanan di tempat ini suka memuji Tuhan, dipastikan maka karakternya akan berubah. Baca kembali ini, ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Semua selubung dibuka, semua selubung dikoyakkan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin Saya tidak yakin ada orang dekat bahkan bisa dengar suara Tuhan, menyampaikan nubuatan, tapi karakternya gak berubah. Pantang tersinggung, enggak menempatkan kasih Kristus dalam dirinya, sulit untuk mengampuni orang. Halo?
Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, dekat dengan altarnya, dekat dalam sakinah glory, maka apa yang terjadi? Hidup kita daging ini akan diubah menjadi sama seperti Dia di dalam gambaran kemuliaannya. Amin. Karena itu saya katakan tadi dari awal, yuk kita cek diri kita hari ini. Apakah benar kita menjadi penyembah yang sejati, atau kita datang ke gereja dalam persekutuan ibadah hanya untuk take an absence saja, hanya untuk menampakkan diri kepada gembala, dan hanya untuk menampakkan diri di gereja. 2024 ini saudara, saya dapat ya begitu tajam dari Tuhan bahwa orang yang setengah-setengah hati, maka di sekelilingnya saudara itu akan ada semakin berat masalah-masalah yang dihadapinya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hati membangun hubungan dengan Tuhan, masalah di sekelilingnya, tetapi ada tembok yang memagarinya. Ada tangan Tuhan kan menolong untuk membawa dia keluar dari masalahnya. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Nah saudara, kalau sekali lagi kalau kita banyak, next dulu, next. Kalau kita banyak berada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan diubah menjadi semakin serupa seperti Yesus. Life like Christ. Amin saudara. Ya. Nah mari kita lihat gambaran pemuji penyembah di sorga. Di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11. Saya mohon kepada para pemuji mengerti ini. Supaya kita tidak, penyembahan itu bukan hanya sebuah keterampilan bermain musik. Penyembahan itu bukan sebuah keterampilan dalam hal memimpin pujian. Walaupun itu dibutuhkan. Tapi prioritasnya adalah hubungan dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Oke. Nah saudara, di dalam Wahyu 4 ayat 10 sampai 11, gambaran pemuji dan penyembah di sorga. Nah perhatikan ini adalah sebuah pewahyuan. Kata pewahyuan, illumination, itu belum terjadi. Tetapi Tuhan sudah menyatakan, sudah memberitahukan. Saudara, kalau saudara lihat, Alkitab yang kita pegang ini, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua pewahyuan. Perhatikan Pentateuch, 5 kitab yang dicatat, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ya, saudara, yang mencatat ini siapa yang menulis ini? Siapa? Musa. Perhatikan, apakah Musa sudah lahir pada zaman itu? Apakah Musa sudah ada pada zaman Adam dan Hawa? Perhatikan, tetapi Musa bisa mencatat riwayat daripada Adam dan Hawa. Dia bisa menuliskan riwayat daripada Abraham. Kenapa bisa begitu? Itu adalah sebuah pewahyuan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima pewahyuan? Dengar ini, orang-orang yang suka memuji, maka dia akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Perhatikan, saudara, kalau Anda melihat pondok Daud yang dibangun oleh Daud itu, di dalam 1 Tawari 25, maka di situ ada para penyanyi, ya, ada Bani Asaf, ada ada mereka di situ, dan kemudian mereka-mereka yang penyanyi dan mereka yang bermain musik itu melepaskan nubuatan-nubuatan. Saudara, orang yang bisa mendengar suara Tuhan dan menuliskan sebuah nubuatan atau pewahyuan, itu adalah orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin saudara. Nah saya sekarang mohon maaf saudara, di Menara Dua ini jarang sekali saya mendengar orang bernubuat. Kalau dulu, wow, berapi-api saudara. Saya nggak tahu. Nah ini sebuah gambaran ukuran yang sudah mulai padam saudara. Makanya Tuhan ingatkan saya untuk 2024 ini, mengingatkan saya tentang apa? Kita kembali kepada penyembahan, pujian penyembahan. Perhatikan, ya perhatikan. Dulu kita ini adalah kelompok dari GBI yang namanya, itu nggak nampak dulu GB-nya. Kita dulu adalah Bethany Family, Bethany Successful Bethany Families, ya. Dulu kita gerejanya itu GB-nya Bethany. Satu dulu almarhum pendeta Dr. Alex Abraham Tang Saputra. Nah mereka ini disebut 3 in 1 ya. Nah Pak Alex ini, maka saudara ini adalah dipanggil dari seorang pengusaha. Dan kemudian juga anak rohaninya itu ada Pak Niko dan kemudian ada Pak Timotius Arifin. Dan juga latar belakang mereka ini adalah orang-orang sekuler ya. Yang notabene-nya nggak pernah belajar teologi, yang notabene-nya nggak pernah belajar ya dalam sebuah keseriusan dalam hal spesifik untuk belajar yang namanya Alkitab saudara. Tapi saudara tahu mereka itu dipanggil, mereka itu adalah orang-orang yang disebut pemuji penyembah.
Pak Niko itu adalah seorang worshiper, seorang pemuji. Ya. Turun lagi anak rohaninya itu Pak Bambang Yonan, seorang pemuji. Pak Alex Abraham itu seorang pemuji. Timotius Arifin itu seorang pemuji. Anak rohaninya ada Roni Daud Simeon, saudara, yang punya kaset dulu sebelum-sebelumnya, saudara, banyak itu. Ya. Nah, perhatikan, saudara, ini gembala, ini pendeta-pendeta ini dipakai justru, saudara lihat, pelayanan, mohon maaf saudara, itu membeludak, luar biasa. Ya, begitu hadir gereja ini yang dipimpin digembalakan oleh mereka-mereka ini, notabene nggak ada latar belakang teologi, saudara. Nah, perkembangan daripada gereja itu lebih sungguh luar biasa. Ya, yang nyata aja sekarang saudara perhatikan itu adalah yang paling nyata sekarang gereja kita yang ada di Medan Plaza dulu ya. Rumah persembahan. Saya ingat dulu saya ada tamat SMA 95, saya langsung ke Medan 96, dan saya dulu itu saya kos di Sebatang Gadis, Simpang Barat. Jadi dari Sebatang Gadis itu bisa jalan kaki saja, lempeng saja sampai ke Medan Plaza. Saya ingat permulaan daripada gereja itu tahun 96. Saudara tahu, dari 119 jemaat hari ini 60.000 jiwa. Belum ratusan tahun loh, belum generasi-generasi. Saya melihat gereja-gereja, bukan saya meremehkan saudara. Ada GBI yang masih ya 30, sampai ke generasi kedua ketiganya masih 30 orang saudara. Kenapa bisa? Nah saudara, dulu itu sering dikatakan bahwa gereja ini gereja satu ayat. Saudara tahu? Saya buka saja. Kenapa Pak Niko itu disebut gereja satu ayat? Karena yang dikhotbahkan terus di situ-situ aja, doa pujian penyembahan, doa pujian penyembahan. Amin saudara. Ya, Pak Bambang itu juga apa? Pondok Daud, ya, pemulihan Pondok Daud, saudara. Dan saudara, hanya dengan gereja hamba Tuhan dikatakan pendeta satu ayat, tapi ada buktinya, saudara. Ada dampaknya, ada efeknya yang luar biasa. Amin, saudara. Orang bisa berbicara firman di terminal, orang bisa khotbah, saudara. Saya saksikan dengan kepala mata sendiri. Pertama sekali saya jadi full timer di Tebing Tinggi, pada saat itu saya dikirim ke Tebing Tinggi, saudara. Ya, setelah saya pulang dari Proskoneo tahun 2000, saya disuruh ke Tebing Tinggi. Dan pada saat itu kami mau makan, karena kami ada beberapa orang di pastori, anak-anak muda, saudara, yang full timer. Lalu kami dibawa, saya Margana Pitupulu, teman saya sekarang di Medan, dia istrinya itu dokter Objin. Ya. Nah saudara, dia bawa saya, dan kemudian di depan mata saya melihat, saudara, orang bertengkar di kedai tuak. Yang mereka tengkarkan apa? Firman Tuhan, saudara. Berantem mereka. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, saudara. Artinya apa? Firman Tuhan di mana-mana bisa dibacakan. Tapi kembali lagi, apakah orang hidup dalam firman Tuhan atau tidak? Amin, saudara. Tetapi satu yang Tuhan inginkan hari ini adalah penyembahan. Tuhan bisa saja mengubah kursi meja ini atau batu untuk menyembah Dia, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia menciptakan satu pribadi yang serupa, segambar dengan Dia. Dan tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia itu, bahwa manusia menjadi pribadi yang akan menyembah Dia. Kita harus tahu ini, saudara. Ketika kita menjadi penyembah akan Tuhan, saya yakin kalau kita dekat dengan Tuhan, sebesar apapun masalah kita, kita akan santai saja menjalaninya. Kita akan jalani dengan senyum saja. Amin. Karena tanpa kita berkata A, B, C, D, ini semua permohonanku Tuhan, ini. Saudara, tinggal waktu saja, gak usah. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginanmu. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Sembah Dia, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Lalu Tuhan, apa yang terjadi? Senang Dia. Ketika pagi hari, setiap hari Dia dengar penyembahan dari mulut bibir lidah kita. Dia senang mendengar puji-pujian penyembahan kita. Amin, saudara. Namun yang terjadi kepada orang-orang percaya, justru orang banyak di gereja hanya untuk apa? Tuhan, berikan aku ini, luluskan anakku P3K, luluskan anakku pegawai negeri sipil, besok tahun depan lagi itu lagi. Tidak dijawab doanya, kecewa sama Tuhan. Saya tahu jawaban Tuhan di sorga. Emangnya aku pembantumu yang keperintah-perintah memberi semua keinginanmu, sementara apa yang menjadi isi hatiku enggak kau lakukan? Amin, saudara. Saudara tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan apa? Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah.
Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan senang mendengar penyembahan kita. Oh saudara, lihat di Mazmur dikatakan hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan tidak pandang hina ketika kita menyembah Dia. Amin saudara. Nah saudara, nah ini kita kembali tadi Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Ini penggambaran penyembahan di sorga. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, ini digambarkan oleh Yohanes di Pulau Patmos ketika dia dapatkan pewahyuan, sebuah penggambaran penyembahan yang diinginkan Tuhan, gambaran penyembahan yang ada di sorga. Ada 24 tua-tua yang menyembah Allah, dan mereka melemparkan mahkota mereka. Mereka menaikkan pujian hormat kepada Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, mereka melemparkan mahkota itu berbicara tentang egoisme, kesombongan, semua ditanggalkan saudara. Amin. Amin saudara. Jadi datang kepada Tuhan saudara, tanggalkan semuanya. Mari datang dengan kekosongan, dengan sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan waktu kita datang dengan kekosongan, dengan satu yang Tuhan temukan di dalam adalah rindu bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengisi kita dengan pengurapan-pengurapannya. Amin saudara. Ya saudara, penyembahan di sorga, penyembahan kita hanya kepada yang duduk di atas tahta. Coba next deh. Coba diikuti adik ya. Penyembahan kita hanya kepada yang duduk di atas tahta. Penyembahan tidak sekedar kita suka nyanyi atau suka main musik. Penyembahan yang Tuhan sukai adalah penyembahan yang keluar dari hati. Tadi saya sudah sampaikan ini. Bukan hanya keterampilan bernyanyi, keterampilan bermain musik, saudara, tidak. Tetapi adalah sebuah kerinduan mengisikannya di hadapan Tuhan lewat penyembahan kita. Waktu kita main musik saudara, kita menyembah Allah. Amin saudara, kita menikmati saudara permainan gitar kita. Waktu kita main keyboard kita menyembah, kita menikmati permainan keyboard kita. Waktu kita main drum kita nikmati saudara. Semua terpusat kepada Allah. Proskuneo, pros itu adalah kedekatan, keintiman ya. Kuneo itu anjing. Bukan hanya sekedar kedekatan, tetapi saudara suka bercium-ciuman. Proskuneo itu diartikan bahwa itu bukan diartikan, itu ada dalam firman Tuhan, bahwa itu adalah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Amin saudara. Coba datang ke rumah saya, saudara, saya punya anjing di situ. Coba Anda dekat, ya. Saudara, kan ada perbedaan. Kalau kami yang datang, karena kami pemiliknya, pasti dia akan dijilat. Malah anjing kami itu lompat, dia yang diciumnya, mohon maaf saudara, ini muka semua. Dia lompat ini, dia gak peduli dengan mencium yang di bawah, malah muka yang mau dia cium. Itu anjing. Nanti kadang ku ambil tali pinggang karena saya udah rapi, saudara, jorok lagi karena kakinya, saya ambil sambut dia saudara. Tapi dia gak pernah dendam saudara. Amin saudara. Dia dipukulin, nanti dah baik lagi dia. Ini manusia, dikerasi saja, ditegur saja langsung apa? Mendele? Sakit hati? Anjing sudah gak sakit hati sudah. Amin saudara. Coba nanti anjing saudara di rumah, coba perhatikan lakunya, gak pernah sakit hati. Amin. Dan saudara, penyembahan itu adalah sebuah hubungan ya. Proskuneo di dalam bahasa Yunani ya. Ini di dalam kita temukan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Nanti di lain waktu saya akan sampaikan. Nah, namanya di perjanjian baru itu karena nats asli daripada perjanjian baru itu banyak tidak ditulis dengan kata Ibrani tetapi Yunani. Makanya kita temukan di sana proskuneo. Nah, nanti kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani itu juga penyembahan itu sacah ya.
atau ya saca itu adalah telungkup dan dahi menempel ke tanah. Itu berbicara hubungan. Oke, next. Coba. 4 hal penting dalam penyembahan. Ya. Nah, yang pertama, fokus penyembahan kita adalah Bapa. 24 tua-tua itu yang menjadi fokusnya, itu adalah Dia yang duduk di tahta. Ya, coba next kan deh, next. Ya, dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat sampai seterusnya. Nah, saudara, fokus penyembahan adalah next, adalah Bapa. Hubungan kita dengan Bapa bukan hubungan jabatan, tapi hubungan hati atau hubungan kasih. Nanti saya teruskan, nanti akan berjilid khotbah saya ini. Yohanes 4 ayat 23-24, penyembahan. Dan saudara, di dalam kitab Yohanes 4 ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Samaria, wanita Samaria. Wanita Samaria ini bukan wanita yang baik. Dia wanita yang sudah memiliki 6 laki-laki, ya. 5 laki-laki sebelumnya dijadikan suami, tetapi yang ke-6 bukan suaminya, saudara. Artinya apa? Kalau bahasa sekarang, seorang pelakor. Tuhan menceritakan, menggambarkan ya penyembahan hanya itu kepada seorang, mencari seorang perempuan Samaria. Ini berbicara tentang, mohon maaf, keintiman. Amin, saudara. Jadi saudara, penyembahan itu adalah sebuah keintiman, hubungan, ya. Ya tadi proskuneo seperti anjing yang menjilat, ya, mencium. Dalam bahasa Inggris itu ada tukis. Kalau kita juga lihat di dalam Kejadian pasal 22, ya, itu adalah tukis, mencium. Itu adalah penyembahan. Nah, perhatikan, saudara, saya tidak akan sembarang mencium. Betul? Yang saya akan cium di rumah itu istri saya. Yang akan saya cium adalah anak-anak saya, saudara. Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Halo? Ada hubungan, ada kedekatan. Amin, saudara. Ada kedekatan, maka kita akan mengenal pribadinya. Istri saya mengenal apa yang menjadi kebiasaan saya, mengenal apa yang menjadi kesukaan saya. Saya juga sebaliknya mengenal. Kenapa? Ada hubungan. Kenapa orang tidak bisa menikmati penyembahan, merasa bosan dengan penyembahan, menjadikan penyembahan sebagai rutinitas? Bahkan ada banyak orang di gereja yang di sebelah kanan kirinya sudah tangis-tangisan, sudah mengeluarkan air mata. Dari mata keluar, dari hidung keluar, dari mulut keluar, asam asin, rame rasanya, jadi nano-nano, saudara. Tapi dia masih santai, tegak lurus melihat ke depan, gak menikmati apa-apa. Kenapa? Karena tidak dia mengenal pribadi yang dia sembah. Penyembahan itu adalah hubungan. Waktu kita kenal Tuhan, maka kita akan menyembah Dia. Menyembahan seperti apa? Hubungan yang intim. Kita mencium, tukis, proskun. Amin, saudara. Nah, kalau saudara mau mengalami kemuliaan Allah, datang ke gereja ini, jangan separuh hati melihat, jangan beribadah, jangan melihat kanan kiri saudara. Yo, fokus penyembahan tadi dikatakan hanya kepada Dia yang duduk di tahta itu, yaitu Bapa. Jangan dengar musiknya, jangan dengar yang lain. Fokuskan dirimu, pribadimu dengan Tuhan untuk menyembah Dia. Jangan taruhkan imanmu kepada WL. Tunggu WL-nya dulu teriak-teriak baru saudara teriak. Angkat tangan, sembah Dia, berbahasa roh, bahasa roh semua. Tapi kalau diam, WL-nya saudara diam semua. Saudara ingat, penyembahan itu adalah pribadi kita dengan yang kita sembah. Objek yang kita sembah itu siapa? Dia yang duduk di tahta, yaitu Yesus. Waktu kita menyembah dengan segenap hati, yakin saudara, permainan musik kita akan enak. Kita ketemu Tuhan, penyembahan kita akan enak. Kita gak peduli sekeliling kita, mau WL-nya salah berlagu, naikkan lagu, saudara, kita akan menikmati Tuhan ada di tempat itu. Tuhan hadir bersama dengan kita. Waktu Tuhan hadir, apa yang terjadi? Mujizat akan terjadi. Anda datang dengan penyakit, Anda akan sembuh. Anda datang dengan masalah, Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini penyembahan. Lalu kenapa orang Kristen capek beribadah?
Dia kemarin dia begitu lagi, keadaannya kemarin begitu-gitu terus, gak ada sebuah perubahan. Lalu seterusnya menyalahkan Tuhan. Tuhan gak pernah mendengar aku. Ngapain lagi datang ke gereja? Capek bertuhan. Amin saudara. Bukan Tuhannya yang salah Bapak Ibu, tapi sikap kita menjadi seorang penyembah Tuhan. Itulah yang harus kita restorasi. Itulah yang harus kita perbaiki. Amin saudara. Oke. Nah, oke, saya harus dengan cepat ini. Dan saudara, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, tadi pertama fokus kepada pribadi yang disembah, yaitu Yesus. Dan yang kedua, hidup dalam kekudusan. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Apa ini pakaian putih? Pakaian putih itu adalah berbicara tentang apa? Kekudusan. Karena itu sebelum kita datang untuk beribadah menyembah Tuhan, maka kita harus memohon anugerah Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kita. Karena kita banyak berdosa dalam segala hal. Yakobus bilang, dalam perkataan kita saudara, dalam sikap hati kita. Kenapa di setiap Sabtu maka di sini jam 10 pagi sampai jam 12 ada doa puasa? Karena semua yang naik, para pengerja yang naik di altar ini bukan dengan kemampuan, keahlian, ya, talenta, kemampuan yang sudah dimiliki, tetapi mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa, memohon kekudusan Tuhan. Tuhan, aku sudah bersalah 1 minggu ini dalam perkataanku, aku sudah bersalah dalam sikapku, besok aku mau melayani Tuhan, kuduskan aku Tuhan. Itulah kenapa ada doa puasa kita buka di tempat ini saudara. Itu adalah saat-saat kita menyelesaikan semua kehidupan kita di hadapan Tuhan, mengosongkan diri kita, dan kita mau diperbaharui di dalam kekudusan Tuhan, sehingga pada waktu kita naik di altar ini, dan kita juga sebagai jemaat kita datang kepada Tuhan, sebelumnya berdoa di rumah, berdoa, Tuhan ampuni aku rindu melihat kemuliaan-Mu hari ini dalam ibadah di GBI Rehoboth. Sampai di sini pun berdoa kepada Tuhan, saya percaya Anda akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa yang membuat kita tidak mengalami kemuliaan Tuhan? Apa yang membuat kita tidak melihat dan mengalami kedekatan, kita tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan, mengalami kemuliaannya? Itu dosa yang menghalangi kita. Yesaya 59:1-2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam pendengarannya mendengar doa dan seruan kita waktu kita menyembah Dia, tapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Datang ke gereja, selesaikan dulu. Hidup dalam kekudusan. Amin saudara. Tuhan itu Allah yang kudus, maka Tuhan mau kita menjadi kudus. Katakan amin. Yang ketiga, ya, hal yang penting untuk kita mengerti dalam penyembahan. Dimensi penyembahan kita harus di dalam roh. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Amin saudara. Penyembahan kita tidak hanya sampai level daripada apa? Akal budi logika atau jiwa saudara. Tetapi penyembahan yang Tuhan inginkan adalah penyembahan kita dalam roh saudara. Akal budi kita sering menghambat kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam keintiman dengan Tuhan. Next day. Karena itu penyembahan kita jangan hanya di level jiwa atau tubuh saja. Kita bisa level jiwa itu apa? Ya kita hanya dekat Allahku, itu level jiwa saudara, ke dalam ya. Kemudian level tubuh, apa itu level tubuh? Ya mungkin kita tepuk tangan, lompat-lompat. Tapi perhatikan, ada 3 dimensi dalam diri kita yang perlu diberi kebutuhannya, dibekali kebutuhannya. Yang pertama, apa? Di dalam tubuh ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Jangan cuma tubuh jiwanya yang diberi makan, tapi rohnya harus diberi makan. Amin saudara. Orang sakit jiwa bukan karena tubuhnya yang sakit. Amin saudara. Bukan karena cuma jiwanya yang sakit, tapi rohnya itu sakit. Ya. Kalau roh kita sehat, jiwa tubuh kita akan sehat. Yang paling utama itu adalah roh. Karena penyembahan itu, makanya kita menyembah Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh.